Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin, muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita mengawali dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan melaksanakan berbagai aktivitas, melaksanakan berbagai macam ibadah, termasuk utamanya adalah ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan tahun ini, dengan harapan dan doa semoga segala apa yang dilaksanakan, segala apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi tambahan amal soleh buat kita semuanya. Rahmat, salawat dan salam marilah tetap kita mohonkan kepada Allah agar tetap terlimpah tercurah atas paduka penghulu alam Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah limpahkan pula atas segenap keluarga, para sahabat dan sekalian umatnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai dengan materi, adalah sebuah keberuntungan yang tidak bisa kita kalkulasi dengan uang, yaitu adanya kita oleh Allah ditakdirkan untuk berjumpa kembali dengan bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. Bulan ini terasa menjadi lebih istimewa karena kita masih ingat Ramadan tahun yang lalu, kita di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang masih begitu menggila, sehingga suasana saat itu kita masih ingat betul-betul suasana yang mencekam, suasana yang memaksa kita untuk hidup dalam sebuah kondisi baru yang bahkan sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Hari ini Ramadan 1442 Hijriah, sekalipun secara umum kondisi pandemi belum berakhir, tetapi senyatanya lah kita merasakan kondisi telah jauh lebih baik, sehingga berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka mensyirkan Ramadan, walaupun masih dalam suasana yang masih terbatas, kita masih mampu melaksanakan dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa semua ini merupakan anugerah yang tidak ternilai, merupakan nikmat yang sungguh-sungguh tidak bisa dihitung dengan materi. Semoga rasa syukur kita ini, rasa syukur kita yang kita ungkapkan, yang kita wujudkan, yang kita manifestasikan dengan memperbanyak amal di bulan Ramadan, akan menjadi password bagi bertambahnya nikmat sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara sekian ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan dalam bulan suci Ramadan, tentu yang pertama dan utama adalah ibadah siam atau ibadah puasa. Ada begitu banyak nilai manfaat, hikmah dan fadilah dari ibadah puasa ini. Izinkanlah pada kesempatan yang terbatas ini kami mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu hadis beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Al-hadis Rokamatul. Kanjeng Rasul bersabda, bagi siapapun yang mengerjakan puasa, maka baginya akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah rasa bahagia ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan hakiki itu kelak ketika dia berjumpa dengan Rabbnya di akhirat sana. Kaum muslimin yang saya muliakan, izinkanlah saya mencoba untuk memaknai baik ini dalam pengertian, dalam makna yang sederhana saja. Dalam keseharian kita, kalau kita mau jujur,
betapa kebersamaan dengan keluarga hari-hari ini adalah merupakan sesuatu yang mahal. Sebagian besar di antara kita pagi ketika sarapan, sebagai suami, sebagai seorang ayah, kita dikejar-kejar waktu karena harus segera berburu dengan pekerjaan dan aktivitas kita. Mungkin ketika kita sarapan, sebagian anak-anak kita belum bangun. Istri kita yang sejak sebelum subuh telah mempersiapkan sarapan pagi, ketika tiba saatnya sarapan, mungkin sambil disibukkan dengan berbagai aktivitas dapur, atau mungkin menenangkan si kecil yang baru bangun dan sebagainya. Sehingga momen sarapan pagi yang seharusnya jadi momen yang sangat berharga dalam rangka komunikasi yang baik antara anggota keluarga selama 11 bulan ini, sering sebagian besar kita melewatkannya. Makan siang, sebagian kita berada di tempat pekerjaan. Mungkin anak kita sudah pulang, namun ayahnya belum di rumah. Ada juga yang sudah pulang dengan ayahnya, yang ibunya wanita karir, tentu masih di tempat pekerjaan. Demikian seterusnya dan seterusnya. 24 jam yang seharusnya ada waktu bersamaan antara kita dengan keluarga, terkadang begitu kering hubungan antara kita karena kesibukan kita masing-masing. Era digital, era HP hari ini memberikan dampak yang begitu banyak positifnya, namun tidak bisa kita pungkiri begitu banyak pula efek negatif kalau tidak mampu mencerna dan memfilternya. Terkadang kita duduk bersama dalam satu keluarga antara seorang ayah, ibu dan anak-anaknya, namun masing-masing kita disibukkan dengan HP di tangan kita masing-masing. Secara fisik kita bersama-sama, namun hati dan pikiran kita mungkin sedang bersama orang lain. Inilah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, bahkan mungkin melanda masing-masing kita selama 11 bulan lamanya. Ramadan ada momen yang sangat amat istimewa. Di samping momen sahur, juga momen berbuka puasa. Dalam hadis yang saya sindir di depan, ada kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah indal iftar, yaitu ketika kita berbuka puasa. Bukan soal apa menu makanannya, bukan soal lezat tidaknya yang dimasak oleh istri kita atau yang dihidangkan oleh keluarga kita. Bukan soal itu, bahwa itu enak iya karena seharian kita menahan lapar, tetapi bahwa kenikmatan yang lebih dari sekedar lezatnya makanan adalah kebersamaan yang begitu mahal yang hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kita. Di antaranya adalah kita mampu menikmatinya dalam momen-momen buka puasa di bulan Ramadan. Karenanya jujur secara pribadi, saya lebih cenderung menyepakati buka puasa itu dilaksanakan di rumah, dilaksanakan bersama dengan keluarga inti. Inilah momen istimewa kita menyambung silah yang selama ini sedikit renggang antara hubungan seorang suami dengan istri, seorang ayah dengan anak-anaknya, maupun kakak dengan adik dan sebagainya. Momen Ramadan bukan sekedar puasa dalam pengertian ritual, mengharapkan itu Allah semata. Ada dimensi sosial, ada dimensi kemasyarakatan, bahkan dimensi kekeluargaan yang akan kita peroleh. Maka berpuasa bukan sekedar melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar menggapai ridho ilahi, namun hikmah dan fadilah puasa akan kita rasakan. Bahkan sejak kita hidup di dunia ini, dari ranah terkecil, yaitu ranah keluarga kita, tempat di mana kita berangkat, tempat di mana kita pulang dari segala aktivitas kita. Bisoimi farhatani, haruslah dipahami bahwa berbuka puasa bukan sekedar membatalkan dari ritual berpuasa, tapi bagaimana kita menjalin, mengeratkan, merajut kembali hubungan harmoni kita dengan orang-orang tercinta kita. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.